Go back to your classes. Izinkan saya menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian sekali lagi selamat datang dalam ibadah onsite pagi hari ini. Bagi saudara mungkin yang masih ada di online, live streaming, saya welcome juga saudara untuk sama-sama kita beribadah. Ya saudara, pagi hari ini adalah ibadah kita. Sebelum saya mulai, saya ingin katakan sekali lagi sesuatu yang sangat dekat dengan hati saya dan yang terus berbicara di dalam hidup saya. Melewati begitu banyak pergumulan hari-hari ini, sesuatu yang tidak menentu, kita tidak tahu hari esok seperti apa. Tetapi firman Tuhan senantiasa berbicara dan menguatkan bahwa firman-Nya itu tidak pernah berubah. Saudara, saya tidak akan bosan-bosan berkata seperti ini. Dia tidak pernah berubah. Melewati ribuan tahun, melewati penganiayaan, melewati peperangan, melewati kemiskinan, melewati hal apapun yang mungkin saudara pernah lewati. Segala kesulitan yang saudara lewati. Firman Tuhan tidak pernah diubah menyesuaikan dengan keadaan saudara. Kalau hari-hari ini kita dibingungkan dengan peraturan-peraturan yang berubah ya. Sampai udah enak dan tidak mau lagi ikutin baca peraturan karena berubah terus. Tapi tidak demikian dengan firman Tuhan. Dia tidak pernah akan berubah. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah kebenaran. Karena firman Tuhan sendiri adalah Allah sendiri. Keluar dari mulut Allah dan itulah kehidupan. Oleh karena itu pada waktu kita mendengar firman Tuhan, pada saat kita berpuasa dan saudara baca renungan firman Tuhan, jangan anggap itu sebagai itu sudah tahu firman Tuhan. Ya benar saudara sudah tahu firman Tuhan, saudara sudah baca bahkan mengajarkan firman Tuhan. Tetapi kalau kita pakai perspektif yang benar, bahwa firman ini tidak berubah kuasanya dari dulu sekarang sampai selamanya. Cara melihat kita akan firman Tuhan beda saudara. Amin. Dia punya kuasa dalam segala hal. Oke, pagi hari ini sebelum kita masuk lebih lanjut di dalam firman Tuhan, kita mau berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami diberi satu kali lagi kesempatan untuk belajar mendengarkan firman-Mu. Beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba yang mau merendahkan hati, mendengar dan menerima firman-Mu di dalam hidup kami. Supaya firman itu boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan akhiri seri pengajaran pengenalan akan Allah yang diambil dari doa Bapa kami. Kita akan belajar hari ini permohonan terakhir, permintaan terakhir yang Yesus ajarkan kepada para murid, kepada kita juga. Ya, dari Matius 6 ayat 13, saya beri judul terlepas dari jerat pencobaan. Ya, ayat itu berbicara tentang pencobaan atau berbicara tentang dari yang jahat, si jahat. Ya, mari kita sama-sama baca Matius 6 ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya. Dari semua doa yang Yesus sudah ajarkan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, beri kepada kami makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Ditutup dengan permintaan ini. Ya, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya saudara, asalnya dari mana? Nomor satu, kita akan belajar, kita akan belajar dua hal hari ini dari ayat itu. Ya, kita akan belajar dari apa itu pencobaan. Ya dikatakan di situ jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Nomor satu, poin pertama adalah pencobaan selalu ada. Jangan berharap pencobaan tidak ada. Ya seperti minggu lalu saya ajarkan, kita akan selalu jatuh di dalam dosa. Karena pencobaan senantiasa ada di sekeliling kita ya saudara. Asalnya dari mana pencobaan itu? Tentu saja asalnya dari si jahat. Karena dikatakan di situ lepaskanlah kami dari yang jahat.
Jadi pencobaan itu asalnya dari si jahat. Yakobus 1 ayat 13 mengatakan pencobaan bukan dari Allah. Karena Allah tidak bisa dicobai oleh yang jahat dan dia tidak mencobai siapapun. Pencobaan berasal dari si jahat, nomor 1. Ya. Atau yang kedua, bisa pencobaan itu dari keinginanmu sendiri. Dari dagingmu sendiri. Artinya apa? Kedagingan kita, dosa, tabiat dosa di dalam hidup kita itu jahat. Makanya Paulus bilang, aku kepingin melakukan yang baik, tetapi kok yang tidak baik yang aku lakukan. Jadi jangan mentang-mentang saudara sudah terima Yesus, punya Roh Kudus di dalam, terus kemudian kita terus menyalahkan si iblis. Itu pekerjaan iblis, itu pekerjaan iblis. Ingat bahwa ada tabiat di dalam hidup kita, keinginan-keinginan, ambisi di dalam hidup kita yang jahat, yang bertentangan dengan keinginan Allah. Ya saudara, lalu apa tujuan dari pencobaan itu? Ya, pencobaan itu bisa dipakai oleh iblis atau si jahat, memakai situasi, pakai benda, pakai barang, pakai orang, tujuannya untuk menjatuhkan iman kita. Ingat baik-baik, kalau saudara sedang ada dalam godaan, rayuan, pencobaan, gangguan, apapun yang saudara rasa, dan segala sesuatu di sekeliling saudara, ingat tujuannya apa? Ini mau menjatuhkan imanku nih, ini mau mencuri sukacitaku nih, ini ingin menghancurkan hariku nih. Ingat saudara, setiap pencobaan dari si jahat punya tujuan untuk menjatuhkan iman kita. Ya, sekali lagi saya mau ulang, pencobaan selalu ada dalam hidup kita. Tidak usah diundang, dia datang sendiri. Betul? Ya, tidak perlu persetujuan kita, boleh masuk enggak? Enggak ada. Ya. Datang bertubi-tubi dari kita, buka mata sampai tutup mata, dari kita lahir sampai kita dipanggil pulang Tuhan, dia akan selalu ada. Oleh karena itu, doa yang Alkitabiah bukan jangan beri aku pencobaan Tuhan. Jangan sampai aku ini melewati pencobaan Tuhan, gak bisa. Doa yang Alkitabiah adalah jangan bawa aku di dalam pencobaan. Bagaimana bentuk pencobaan saudara supaya kita itu rada sadar ya, setiap hari kita ada dihadapkan dengan keputusan-keputusan pencobaan yang ada di sekeliling kita. Kita mau terganggu atau tidak itu keputusan saudara. Betul? Ya. Bentuknya seperti apa? Yang paling mudah dikenali adalah bentuk yang jahat. Benar enggak? Tuh orang nyebelinnya enggak kenal umur ya. Kekal banget kalau nyebelin. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya kekal. Kritik melulu, nggak ada kontribusi, mintanya banyak. Kalau minta nyolot pula, dia itu benar-benar majelis. Apa itu? Manusia jelmaan iblis. Wih, di dalam hati sudah membara-bara saudara ya. Jadi susah jaga hati. Ya Tuhan, kapan dia lenyap di telan bumi? Wah, kita udah nggak tahan, udah lama ini ceritanya. Itu mudah diketahui, mudah diketahui. Karena bentuknya udah kelihatan saudara ya. Saudara mungkin berkata namanya juga digosipin teman. Yap, segereja pula ya panteslah bete. Ya, tapi juga ada pencobaan yang bermula dari hal yang baik. Ya. Aduh, Tuhan tuh baik sekali, kita nih gak kena COVID loh. Saudara-saudara kesaksian, gak kena COVID nih kita nih, puji Tuhan. Karena kita ikuti protokol, kita stay di rumah terus. Kita ibadah dari rumah terus. Luar biasa Tuhan. Baik kan saudara? Baik enggak? Enggak kena sakit penyakit, baik. Semua orang juga enggak mau kena sakit penyakit. Tetapi tanpa disadari, hal yang baik itu bisa berubah menjadi yang tidak baik. Karena apa? Lama-lama kita jadi males. Kok yang jawab cuma Om Gideon? Yang lain jawab dong. Jadi males. Karena di rumah bisa sambil angkat kaki, bisa sambil minum kopi, nggak perlu mandi, jam 10 ibadah, 10 kurang 15 baru bangun. Saudara, dari yang baik bisa berubah jadi tidak baik. Ya. Kalau si dedinya bilang begini, luar biasa ya mami ya, kita ini sungguh diberkati Tuhan, walaupun melewati COVID sekalipun. Wih, luar biasa, pekerjaan Tuhan jagai, kesehatan Tuhan jagai, tabungan naik terus tidak menurun. Bukankah itu berkat Tuhan ya mami ya?
Bagus awalnya. Kemudian dedinya bilang, Mami jangan banyak belanja-belanja ya. Kita harus terus naik dan tidak turun. Firman Tuhan katakan engkau akan terus naik dan tidak turun. Tabungan kita pun harus terus naik dan tidak turun. Tolong dikendalikan itu. Belanja-belanja yang gak karuan. Mulai gak enak nih. Maminya juga gak tahan. Lu sendiri beli gadget yang gak guna-guna. Kok gua aja yang salah? Mulai bam, dor, ribut. Iblis di sebelahnya kipas-kipas. Terus jadi juri dia. Jadi wasit. Saudara, awalnya baik. Awalnya ucapan syukur. Tapi hati-hati, iblis sedang berkeliling, mencari, mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat diterkamnya. Saudara, kita perlu waspada. Ya, itu bukan sekedar bad day of our lives. Iblis sedang stand by all the time. Kita yang gak stand by. Ya, sehingga doa ini ya mengingatkan kita bahwa kita dikelilingi begitu banyak serangan pencobaan dalam hidup ini. Sehingga kita tidak lagi mengutamakan kepentingan Tuhan, tetapi kita penuh dengan urusan-urusan kedagingan semata-mata. Ya saudara, lalu apa artinya ke dalam? Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Begini saudara, seringkali Tuhan mengizinkan kita hidup secara natural. Natural itu apa? Kita hidup berdampingan setiap hari dengan pencobaan. Ya, ntar keluar makanannya kurang sesuai dengan selera saudara mungkin atau tidak ada makanan dan saudara menjadi lapar. Itu natural. Hal-hal yang natural dan Tuhan izinkan kita hidup seperti itu. Pencobaan-pencobaan di sekeliling kita, sakit penyakit, kekhawatiran, kurang uang, gagal karir, hilang pekerjaan, ya, perselisihan itu hal yang natural. Walaupun seringkali Tuhan intervensi dengan hal yang supranatural. Tiba-tiba nggak ada jalan keluar, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri pekerjaan, Tuhan beri uang. Wah, tapi itu jarang saudara. Hal yang natural aja yang dia kerjakan dalam hidup kita. Kasih kita udara, bisa menghirup. Kasih kita makanan sehari-hari kita. Itu natural ya saudara. Dan kita berdampingan selalu dengan hal-hal yang natural. Tetapi masalahnya sekarang hal-hal itu, pencobaan-pencobaan itu begitu kuatnya menarik hidup kita sehingga kita jatuh. Kalau jatuh semua orang juga bisa jatuh. Tetapi kita dikuasai, kita tinggal dalam pencobaan, kita terperangkap dalam pencobaan. Berlarut-larut jadinya. Kesel sih itu manusiawi. Saya percaya tidak ada manusia di sini, saudara di sini yang sakti mandraguna, enggak ada. Pada waktu saudara disinggung, pada waktu saudara tidak mendapatkan apa yang saudara harapkan, ada perasaan enggak enak, betul? Tetapi namanya ke dalam itu artinya berlarut-larut, dikuasai oleh perasaan itu dan saudara tinggal di dalamnya. Saya dulu berapa tahun yang lalu orangnya tipe begitu. Kalau sudah gak enak hati ya saudara, tersinggung, wah itu kayaknya sangat merenungi nasib, self pity dan itu bisa lama berhari-hari. Ada orang yang saya dengar putus pacar bisa berbulan-bulan di kamar dan itu artinya tinggal terperangkap di dalam pencobaan-pencobaan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat sekali lagi, pencobaan itu selalu ada. Seperti singa yang mengaum-ngaum yang ingin merenggut saudara. Tetapi tidak menjadi alasan untuk saudara dan saya tinggal di dalamnya. Coba katakan ke pasanganmu saja, jangan tinggal di dalamnya. Jangan jadi ribut ya. Jangan tinggal di dalamnya. Lu juga begitulah, jangan berhenti di situ. Ya, itu hal yang baik. Tapi kalau nggak diresponi dengan baik juga ribut di gereja, saudara. Ya, jangan kita dijerat, mesti cepat sadar. Oleh karena itu Yesus ajarkan, kamu mesti doa. Untuk hal ini pun kamu mesti doa. Kalau ampunilah kami itu untuk dosa-dosa yang lalu. Ampuni kami Tuhan, kemarin udah ampuni orang lain, hari ini Tuhan ampuni aku. Itu dosa yang lalu. Tetapi untuk hal ini, itu untuk sesuatu yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita mesti berdoa, Tuhan hari ini aku mau bekerja, aku akan naik transportasi, jauhkan aku dari yang jahat.
Lepaskan Tuhan, supaya aku bisa hidup berkenan kepadamu. Yesus ajarkan, ini bukan saya ngajar loh saudara. Ini Yesus yang ajarkan, guru kita, penyelamat kita. Tuhan sendiri yang ajarkan, langsung, gak lewat Paulus, gak lewat Petrus, gak lewat Yakobus, gak lewat Matius. Lewat Yesus secara langsung. Doa ini mengajarkan kita perlu bergantung sama Tuhan. Bukan cuma bergantung untuk urusan perut atau pengampunan. Tetapi untuk pencobaan-pencobaan yang kita tidak tahu yang akan datang di dalam hidup kita. Kita perlu doa pagi, siang, malam buat anak-anak saudara, buat orang tua saudara, buat gereja kita. Jauhkan kami Tuhan, jangan bawa kami terjerat di dalam pencobaan. Lepaskan kami dari si jahat karena dia sedang berkeliling ingin menjatuhkan kita. Contohnya seperti seorang anak kecil saudara, dia ada di pinggir jalan yang begitu ramai, tiba-tiba ada bola yang menggelinding jatuh di tengah jalan. Ya saudara, dia punya fokus ada di bola itu, dia nggak namanya anak kecil ya. Dia nggak repot, nggak ribut, nggak peduli dengan yang lalu lalang. Dia lihat itu bola warna merah, namanya anak kecil kan suka bola. Dia hanya fokus tergoda untuk turun ke jalan dan mengambil bola itu, betul nggak? Anak-anak kita kan begitu. Lihat kiri aja padahal mobil datangnya dari sono. Mereka belum ngerti. Itu anak saya seperti itu. Udah diajarin di sekolah kalau mau nyebrang lihat kiri dan kanan. Dia cuma lihat kiri doang sedangkan traffic dari sebelah kanan. Ya. Fokusnya hanya kepada bola, tetapi ayahnya, si ayah atau ibu sadar bahwa ada bahaya. Fokus dari ayah dan ibu bukan ke bola, betul? Tetapi kepada bahaya di sekeliling anak ini. Begitu sama dengan Allah kita. Kita itu seperti anak, cuman maunya yang itu. Betul ya saudara, ngaku. Kalau udah maunya yang itu. Tante Jasmine ngaku. Itu aja yang mau, nggak peduli itu ntar hasilnya seperti apa, ada bayang seperti apa, kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu sekeliling kita ada bahaya atau tidak. Ya, betul? Nah sekarang apa jerat dari pencobaan? Kalau judul kita hari ini jerat, terlepas dari jerat pencobaan. Jerat pencobaan kita akan sama-sama baca dari 1 Yohanes. Pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. 1 Yohanes 2, 15, 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jeratnya apa? Yang suka menjerat kita, ya dunia ini saudara. Dunia itu bukan ngomong, wah pemandangan yang bagus, saudara pergi holiday melihat langit yang indah, bukan itu. Yang dimaksud dunia di sini adalah cara hidup dan nilai dunia. Nilai dunia itu beda dengan nilai firman Tuhan. Betul? Ya. Oleh karena itu jerat dari pencobaan adalah dunia ini. Dikatakan semua yang ada di dalam dunia, semua yang ada di dalam dunia. Sekali lagi saya mau katakan, semua yang ada di dalam dunia itu ada 3. Dikategorikan 3 hal. Ya. Keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Kepuasan akan kesenangan dan kenyamanan. Boleh, nyaman boleh, holiday boleh, nonton boleh, santai boleh, nggak ada salahnya. Tetapi sekali lagi, jangan sampai kita terjerat. Terjerat artinya apa? Udah nggak Tuhan-Tuhanan, Tuhannya 25%, kenyamanannya 75%. Itu jerat saudara. Hal yang baik seperti saya tadi katakan, hal yang baik bisa menjadi yang tidak baik kalau kita terjerat di dalamnya. Semua yang ada dalam dunia, nomor 1, keinginan daging. Keinginan mata. Wah, kalau lihat barang bagus,
Baju bagus, sepatu bagus. Begitu lihat sepatu bagus yang di rumah berasa seperti sudah lama. Padahal baru beli seminggu yang lalu. Saya nggak perlu kasih contoh, saudara semua pengalaman, betul? Iya. Sekarang nggak dulu ya, lebih sering, lebih menggebu-gebu. Apalagi sepatu, tas, gadget mungkin bagi yang pria. Alat-alat, mobil, hobi. Bisa keinginan mata, wah bagus ya, coba aku punya. Keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Ingin hidup lebih dibanding orang lain. Pertamanya lebih boleh saudara, lebih baik, lebih pinter. Anak-anak sekolah supaya lebih pinter. Kita hidup bekerja supaya kita lebih baik dari sebelumnya. Nggak ada yang mau miskin, betul? Saudara ingin bekerja supaya memperbaiki kehidupan, bagus. Tetapi masalahnya kita ingin hidup lebih baik kemudian membandingkan diri dengan orang lain. Akhirnya apa? Keangkuhan hidup. Belajar, bagus. Tetapi sesudah penuh dengan segala pengetahuan kita bandingkan, gitu aja nggak ngerti. Betul nggak saudara? Yang main musik, yang pelayanan sama juga keadaan seperti itu. Hebat, luar biasa, dipuji orang. Bandingkan dengan yang masih baru, ya jangan dong. Bandingkan dengan yang selevelmu, jangan yang masih baru. Ya saudara, kita penuh dengan keangkuhan hidup. Kita selalu bandingkan dengan orang lain. Kita mau merasa kita betul nggak? Thank you Tante. Yang lain gak setuju kayaknya ya, cuman bagian sini yang setuju. Perhatikan saudara, kita ingin melakukan sesuatu yang lebih baik, merawat tubuh katakanlah, bekerja lebih baik. Semua itu bagus, semua itu Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tetapi pencobaannya akan jatuh di sini. Saudara tergoda untuk bandingkan dengan orang lain. Saya lebih baik ya ternyata. Kerjaan saya lebih baik, puji Tuhan, ada puji Tuhannya lagi. Puji Tuhan, Tuhan baik, aku lebih baik dari orang lain. Terus begitu, lebih baik. Aku sudah lebih cantik dari orang lain. Itu yang ada di dalam dunia. Keluargaku, ya gak kaya-kaya banget gak apa-apa, tapi anak-anakku pinter, anak-anakku baik. Yang lain, aduh kok kayak begitu sih. Benar gak saudara? Pelayanan, wah gereja kita luar biasa ya. Jemaat semangat. Ya kesiannya dia gereja itu. Kesian sih kesian, tapi hati sebetulnya sedang merasa lebih dari orang lain. Saat kita berdoa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kita sedang minta tolong kepada Tuhan, kita enggak jatuh dalam perangkap si jahat. Kita diberi kekuatan untuk hidup sesuai nilai-nilai kerajaan Allah. Dan bukan nilai-nilai dunia. Ada Roh Kudus di dalam kita yang terus mengingatkan. Sombong, kamu juga dulu gitu kok. Kamu dulu gitu aja minta dikasihani, minta kemurahan Tuhan. Sekarang kamu udah naik, udah hebat, udah diberkati. Jangan gitu dong sama orang lain. Kamu bisa jatuh lagi loh. Betul saudara? Roh Kudus akan terus mengingatkan. Catat baik-baik. Iblis mencoba untuk menjatuhkan kita melalui pencobaan. Tetapi Allah memakai pencobaan untuk pertumbuhan kita. Allah kita itu luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, walaupun itu dikerjakan oleh iblis, walaupun itu karena pilihan kita sendiri, dia tetap sanggup memulihkan, mengubahnya menjadi kebaikan buat setiap kita, menjadi pertumbuhan untuk setiap kita. Asal kita harus meresponi dengan benar, jangan terjerat di dalamnya, dalam pencobaan itu. Kita harus punya respon yang betul, yang benar. Bertumbuh, apa yang bertumbuh? Bertumbuh dalam segala hal. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, kalau saudara hari ini sedang mengalami pencobaan, sedang mengalami pergumulan, baik terutama oleh orang-orang di sampingmu, istri, suami, mungkin anak, mertua, bahkan mungkin
Itu pencobaan-pencobaan yang ada di sekeliling kita. Kita seringkali diizinkan ada di dalam itu bertahun-tahun. Pindah dari satu kerjaan ke kerjaan lain, ketemu juga orangnya model begitu. Pindah dari satu kota atau dari satu gereja ke gereja lain, pasti ketemu orangnya seperti itu juga. Karena banyak orang merasa Yesus tidak berubah, saya pun tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara akan ketemu, saudara percaya sama saya. Orang yang modelnya sama, bahkan lebih bengis, lebih sadis, lebih kejam. Tetapi percayalah bahwa Allah sedang pakai, seperti iblis pakai pencobaan untuk menjatuhkan saudara, Allah sedang pakai hal-hal yang tidak enak untuk membangkitkan, mempertumbuhkan iman saudara. Ya saudara, dia berjanji, firman Tuhan berjanji, pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Pada waktu engkau dicobai, aku akan memberi jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Amin. Saudara keluar dari gereja ini, saudara akan melewati serangkaian pencobaan. Saya bukan bernubuat, saya cuma quote firman Tuhan. Kutip firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi loh. Ya, tidak akan melebihi kekuatanmu, engkau akan keluar dari sana. Yang saudara harus ganti perspektif saudara adalah dia sedang melatih saudara, dia sedang melatih saya, dia sedang melatih kita seperti Daud katakan, aku akan berdiri di atas gunung batu. Seperti yang dikatakan oleh Ayub, aku akan keluar seperti emas murni. Ya, Allah mengubah pencobaan menjadi ujian seperti kalau kita sekolah hidup ini sekolah kehidupan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita meningkat kita harus belajar. Supaya naik kelas kita harus belajar. Bagaimana cara kita tahu kita menguasai pelajaran tertentu? Bagaimana kita tahu kita menguasai satu pelajaran tertentu? Caranya dengan ujian. Ya, hidup Kristen juga sama. Dalam setiap musim, setiap pengalaman mengandung pelajaran yang perlu kita kuasai. Kita kuasai iman enggak? Kita menguasai ucapan syukur enggak yang sudah diajarkan puluhan tahun? Kita menguasai pelajaran tentang penguasaan diri enggak? Kita menguasai pelajaran tentang kata-kata yang membangun enggak? Nah, kalau belum dikuasai seringkali godaan pencobaan itu bukannya hilang saudara. Dia tetap ada, tapi kalau kita sudah menguasai pelajaran itu, kita bisa mengatasinya. Pencobaan tidak akan hilang, pencobaan tidak akan diangkat dari hidupmu. Dia tetap ada, bedanya bukan ada apa tidaknya pencobaan. Bedanya saudara sudah kuasai enggak ilmunya. Saudara sudah menang enggak terhadap pencobaan itu, atau saudara masih ada di dalam pencobaan. Dari tahun ke tahun, saya kalau lihat orang Kristen dari tahun ke tahun belum lulus, saya pun ada hal seperti itu. Saudara ya, kita itu terus dilatih oleh Tuhan, terus diperhadapkan kepada hal-hal yang melatih iman kita. Ada yang masih ngomel terus, saya dengar dari Vivi, teman kerjanya. Vivi, bosnya bilang, you help this lady ya. Setiap hari bawaannya selalu khawatir. Vivi, belum kerja saudara. Baru datang ke kerjaan pagi. Vivi, I'm so stressful. I don't have anyone, I have 2 kids. I'm so stressful. Belum kerja loh. Udah stres bawaannya. Sepanjang hari, sepanjang minggu. Ngomongnya selalu stressful. Kita ngalami persoalan yang sama, betul saudara? Orang lain gak stres karena apa? Karena mereka bisa menanggung, bisa mengatasinya. Nah itu ilmu yang Tuhan sedang persiapkan setiap kita. Amin. Percaya saudara, dia sedang persiapkan saudara. Iya, dalam setiap musim kehidupan pelajaran akan semakin sulit. Begitu juga dengan ujiannya. Ya, cepat-cepat belajar. Tuhan beserta dengan setiap kita. Contohnya Yusuf. Yusuf melewati berbagai macam pencobaan. Yusuf tuh anak imut saudara, anak baik-baik. Walaupun agak sedikit, nah kalau gayanya Tante Jasmine sedikit som-som. Wow, ya mungkin karena masih kecil ya.
Wah, aku dikasih papaku, aku punya baju baru dari papaku, yang namanya anak masih kecil. Tetapi dia harus melewati begitu banyak pencobaan. Kakaknya yang menjual dia, istri Potifar yang menggoda dia, teman di penjara yang dianggap udah teman tapi ternyata melupakan dia. Ya, saudara. Tetapi kemenangan-kemenangan kecil yang sudah dialami oleh Yusuf merupakan persiapan untuk kemenangan besar di hari esok. Begitu juga dengan setiap kita. Kalau kita setiap hari kita menang kecil-kecil terhadap godaan, marah, sebel, kecewa, sakit hati. Saya nggak ngomong nggak boleh sebel. Ada, tapi jangan lama-lama saudara. Amin. Jangan disimpan itu jadi teman saudara. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tekun menanggung, akhirnya bisa mengatasi. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Menjadi tekun. Kalau dulu dicobai, diganggu dikit, tapi setelah belajar, menahan diri, bersyukur, mata memandang kepada Yesus, akhirnya punya ketekunan, tangguh untuk mengatasinya. Ya saudara, poin yang pertama, saudara kita belajar sama-sama, ya prakteknya di luar sana. Ya, nomor 2 yang terakhir, apa arti dari doa ini? Arti yang kedua adalah kita senantiasa ada dalam peperangan rohani. Yang percaya katakan amin. Peperangan rohani setiap waktu. Ingat job description iblis hanya satu. Mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, saudara jangan pikir iblis itu cute seperti yang ada di film-film. Ya, Pikachu, Pokemon, ya kemudian Halloween lucu-lucu, bawa permen dan sebagainya. Saudara, iblis itu nggak ada lucunya, saudara. Saudara kalau melihat kejahatan yang hari-hari ini sedang terjadi, ya, girlfriendnya direndam pakai acid, ada anak perempuan datang visit ke rumah papanya, dibunuh, masukkan di drum kalau nggak salah ya. Bagi saudara itu sadis atau lucu? Sadis. Itu belum ada apa-apanya dengan si iblis. Ingat baik-baik. Iblis itu otaknya. Bentuknya bisa macam-macam. Ya, kalau cuman kepahitan dikit itu belum apa-apa. Oh, nothing, saudara. Pembunuhan itu belum apa-apa. Kematian kekal itu loh, saudara. Kita nggak tahu ya mungkin ya seperti apa. Tapi lihat aja dari apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Begitu banyak kejahatan yang dulu kita tidak pernah dengar di Australia. Sedang terjadi hari-hari ini. Itu masih belum apa-apanya dari kejahatan si iblis. Ya, dia tidak terlihat tetapi nyata saudara. Ya, Efesus 6 ayat 12 berkata, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Siapa darah dan daging? Suami kita, istri kita, saudara kita seiman. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Udara aja kita nggak bisa lihat, apalagi roh jahat. Dia bisa pakai segala cara untuk menjatuhkan saudara. Oleh karena itu orang Kristen dengar baik-baik pagi hari ini supaya kita belajar. Orang Kristen tidak hanya dipanggil, diselamatkan, ditebus oleh darah Yesus hanya untuk menjadi orang Kristen semata-mata, duduk manis setiap hari Minggu, ya, datang dengan setia. Enggak sekedar itu. Saudara dan saya yang sudah terima Yesus dipanggil untuk menjadi tentara Kristus. Makanya dikatakan perjuangan kita. Tentara itu berjuang. Enggak cuma duduk manis di gereja, saudara. Saya bukan ngomong saudara harus pergi menginjil, wah bayar harga mati disalib, bukan begitu. Hal-hal yang kecil di dalam hidup kita itu perjuangan. Bagaimana kita berjuang untuk supaya nama Yesus tidak dipermalukan. Amin. Bagaimana kita berjuang untuk mengucap syukur itu perjuangan. Bagaimana kita berjuang untuk tidak pelit itu perjuangan. Enggak perlu sampai pergi jauh-jauh dan mati bagi Yesus. Yang di rumah di hadapan kita aja itu berat saudara.
Betul? Perjuangan kita melawan penghulu-penghulu di udara. Kita nggak bisa lihat. Saya percaya apa yang tidak kita lihat itu lebih nyata dari apa yang kita lihat. Seperti Yesus berkata, aku tetap bekerja. Iblis juga bekerja, saudara. Oleh karena itu banyak orang Kristen lengah. Tersinggung dikit, ngambek dikit. Dia lengah bahwa sebetulnya dia sedang diperdaya oleh iblis. Ya. Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblis itu menjadi bapamu. Ya, berkata kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, Yesus yang berkata. Yesus sekali lagi yang berkata. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau kita menghadapi pencobaan, saya ingin katakan sekali lagi supaya saudara masukkan dalam pikiran. Ya, kalau kita sedang disakiti, kita sedang dikecewakan, kita dirugikan, kita ditipu oleh orang atau mungkin oleh keluarga sendiri. Pegang ayat ini, bahwa iblis sedang bekerja mendustai kita. Tuh, dia nggak sayang kok sama kamu. Dia cuma pakai kamu aja. Tuh istrimu lihat tuh, dia pergi tuh lagi ngobrol sama orang. Itu tuh ada something. Apakah itu kebenaran? Belum tentu. Karena di sini dikatakan iblis adalah pendusta, tipu dayanya itu kenceng, saudara. Di dalam kehidupannya, tuh lihat gerejanya sana lebih baik dari gerejamu. Gak ada gereja yang baik, saudara. Gak ada orang Kristen yang baik hanya Allah, firman Tuhan katakan. Amin. Gak ada yang baik. Wong dosa selalu ada setiap waktu, pencobaan selalu ada setiap waktu. Gereja mana yang baik? Gak ada gereja yang baik. Hanya Allah yang kita sembah yang baik. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk menjadi pejuang. Berjuang menang atas diri kita sendiri. Amin, saudara. Saudara belum yang kalau ada orang kerasukan, belum yang doain pelepasan, ya saudara. Mungkin saudara lari duluan, saudara. Ya, seperti anak-anak Skewa di firman Tuhan. Wah, ditengking oleh murid Yesus, ditengking-tengking. Saudara belum ada yang seperti itu kan, tengking-tengking roh jahat. Oke, itu nanti dulu aja. Tengking dirimu sendiri dulu aja bisa enggak? Amin. Dalam nama Yesus semua kekhawatiran aku patahkan. Adanya apa? Aduh, gimana caranya? Aduh, gak mungkin bisa. Anakku gak akan berubah. Masa depannya gimana? Tengking diri sendiri aja belum bisa, saudara. Gak usah yang sono-sono dulu deh. Kita perbaiki diri kita dulu. Kita menang atas pencobaan-pencobaan dari dalam hidup kita. Amin. Saudara dan saya dipanggil untuk jadi pejuang. Jangan cengeng. Bolehlah mungkin. Oh Yopi kok jahat bener ya pagi hari ini. Yang gak boleh nangis, gak boleh cengeng. Oke lah, itu normal bagi setiap kita. Amin. Aduh kok ditipu. Aduh kok dikecewakan. Tapi ingat, saudara dan saya dipanggil jadi pejuang. Kalau saudara mau berjuang untuk karir, untuk pekerjaan, untuk anak-anak, masa depan mereka, bagaimana dengan hidup rohani saudara dan saya? Kita dipanggil untuk menjadi pejuang-pejuang Kristus. 2 Timotius 2 ayat 3-4 berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Katakan sama-sama prajurit. Yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit dikatakan mau menderita. Saudara mau menderita? Saya selalu ingat Om John Lee berkata, masa kamu gak mau dirugikan sedikit juga? Betul Tante Jasmine? Itu menderita loh saudara, dirugikan. Dirugikan mungkin bukan uang ya, tapi perasaan. Ya merasa tidak dianggap orang lain. Merasa dibohongin orang lain. Merasa orang lain disayang, lebih disayang daripada saya. Mau enggak saudara dan saya menderita? Menderita bukan karena kesalahan kita loh. Ya, menderita karena Kristus. Menderita karena saudara berjuang. Supaya kebenaran dan nilai-nilai firman Tuhan ada, tumbuh, kuat di dalam setiap kita.
Itu perjuangan. Perjuangan saudara dan saya. Di tempat kerja mau gak kita berjuang supaya integritas Allah ada di dalam kita. Mau gak kita berjuang walaupun kita punya 1001 macam alasan untuk ngomong yang negatif, menjatuhkan, menyinggung orang lain. Tapi kita berjuang untuk mengeluarkan hal-hal yang positif dari dalam kehidupan kita. Itu perjuangan. Seorang pejuang, prajurit nomor 1 mau menderita. Yang kedua tidak pusing dengan soal-soal penghidupannya. Artinya bukan gak boleh kerja saudara. Tetap boleh kerja. Tapi fokusmu berapa banyak. 24 jam kita bekerja dan beraktivitas. Berapa persen yang saudara dan saya luangkan bagi Tuhan? Ingat baik-baik. 24 jam. Dari buka mata pagi sampai tutup mata malam. Berapa persen yang saudara ada koneksi dengan Tuhan? Jangan ngomong pas puasa ya saudara. Kalau puasa kan tiap hari saya kirim renungan mungkin ya I hope saudara baca. Tapi berapa persen dari 24 jam itu yang saudara berikan koneksi dengan Tuhan? Kalau tidak ada koneksi, jangan harap saudara jadi pejuang. Makanya orang Kristen begitu banyak tahun ke tahun hidup dalam kekalahan, khawatir terus, ribut terus, gak ada habisnya. Kalau diberkati gak khawatir, begitu sesuatu yang terjadi gak bagus, menjadi khawatir lagi, terus begitu. Ya saudara, kalau tidak mau menderita, kalau tidak mau repot, tidak mau diatur, tidak mau tunduk, yang dipusingin cuma soal makan, minum, yang dipusingin cuma soal bagaimana hidup nyaman, bagaimana holiday. Saya katakan sekali lagi, bukannya gak boleh saudara. Ya, tetapi gak mau repot dengan kepentingan Allah dan kerajaannya, itu seperti iblis sedang dor. Pejuangnya udah didor itu saudara. Udah kalah itu. Karena dia sudah terseret di dalam segala kenyamanan dunia. Tadi 3 ya. Oleh karena itu kita perlu berdoa. Minta tolong Tuhan lepaskan kami dari yang jahat. Tuhan lepaskan aku dari yang jahat. Jangan sampai aku terjerat di dalam pencobaan-pencobaan. Itu ternyata saudara. Kita gak sadar ya, kita perlu berdoa untuk itu. Kita perlu minta Tuhan untuk tolong kita. Lepaskan kita dari orang-orang yang ingin menyakiti atau ingin menipu kita, Tuhan sanggup lakukan. Saya baca suatu kesaksian. Sang pastor sedang berdoa, berlutut bersama dengan jemaatnya. Dia sedang berlutut di satu sisi, di depan kursi saudara ya. Dia duduk di situ dan berdoa. Dia berdoa, lepaskan kami dari yang jahat, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Selesai dia berdoa, dia pergi. Itu jendela dari atas, persis dari atasnya dia jatuh di atas kursi itu. Kalau dia telat sedikit aja, ya udah, either mati atau enggak koma. Atau paling enggak cacat sedikit lah. Ya saudara, kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu respon yang saudara lakukan, yang saudara berikan. Pada waktu godaan itu datang, saudara berespon sesuatu yang negatif, saudara tidak pernah tahu apa akibatnya long term. Oleh karena itu kita sungguh harus bergantung senantiasa kepada Tuhan, terutama hari-hari ini. Jangan pakai kekuatan sendiri. Kita perlu Tuhan. Saudara nggak ngerti, satu waktu mungkin minggu depan, 2 minggu lagi, bos berkata, sorry tidak ada lagi pekerjaan buat kamu. We never know. Oleh karena itu kita perlu bawa hidup kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Amin saudara. We never know. These days, evil days. Yang jahat itu sedang berkeliling di sekitar kita untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Kita mau katakan kami perlu Kau Tuhan. Mari saya undang saudara pemain musik untuk datang. Sambil kita menyanyikan pujian ini, mari kita minta kepada Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu, sentuhan tangan-Mu. Kami tidak bisa jalan sendiri. Tuhan yang akan buka pintu-pintu di depan-Mu yang baik. Dan Tuhan sanggup tutup pintu-pintu yang seharusnya saudara tidak masukin. Tapi Dia mau kita kerjasama dengan Dia. Berdoa.
Oleh karena itu puasa hari-hari ini saudara, jangan anggap sepele. Seringkali kita anggap sepele, cuman gak makan. Tetapi koneksimu dengan Tuhan nomor 1. Kedua, penyerahanmu kepada Tuhan. Penyerahan itu artinya apa? Yang tidak berserah itu seperti ini, ya ini hari biasa. Aku bisa, sudah biasa kerja. Udah rutin. Buat apa lagi minta sama Tuhan? Mari kita berserah, Tuhan tolong. Tuhan cukupkan. Tuhan ampuni. Tuhan bawa aku. Jangan masuk di dalam pencobaan. Biar aku mengambil keputusan-keputusan yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan, kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau. Tuh sekali lagi katakan, kami perlukan keajaiban. Benar Tuhan, kami butuhkan sentuhan. Oh, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Tuhan berkata, jangan anggap engkau kuat. Jangan merasa dirimu kuat dan engkau tidak perlu pertolongan Tuhan. Engkau bisa jatuh sewaktu-waktu, engkau bisa tersandung sewaktu-waktu. Oleh karena itu setiap detik, setiap saat kita perlu pertolongan Tuhan. Kita akan terus ada di dalam godaan pencobaan, tetapi karena pertolongannya kita mampu mengatasinya. Sehingga kita hidup berkemenangan, 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 dan berkemenangan. Berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini. Kami perlukan keajaiban-Mu. Katakan, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau. Oh, kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara.
tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami yang terus akan menuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, supaya melalui hidup kami kemuliaan Tuhan terpancar. Melalui hidup kami kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu bisa kami lihat dan bisa dilihat oleh orang lain. Dikuduskanlah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Saudara,